Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaini Nadhib, kelas B21, mahasiswa PCC PAI UIN Syaiber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pembuatan multimedia pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Tujuan presentasi ini adalah untuk menunjukkan bagaimana multimedia dapat meningkatkan proses belajar mengajar dalam PAI serta menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam pengembangannya. Untuk bagian yang pertama yaitu pembahasan tentang komponen multimedia dan tujuannya. Multimedia dalam pembelajaran PAI melibatkan beberapa komponen utama seperti video animasi untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak seperti sejarah Islam, simulasi interaktif sebagai alat untuk mempraktikkan kegiatan ibadah, dan ada juga audio narasi untuk meningkatkan pemahaman melalui pendengaran. Multimedia yang saya gunakan mencakup teks, gambar, audio, dan video. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa, membantu pemahaman konsep, dan meningkatkan pengalaman belajar yang lebih menarik. Tujuan dan struktur rencana pelajaran atau lesson plan. Rencana pelajaran yang saya buat bertujuan untuk memandu proses belajar mengajar secara sistematis dan juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, meningkatkan keterampilan praktis siswa dalam pelaksanaan ibadah, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap nilai-nilai Islam. Struktur rencana pelajaran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, inti, dan penutup. Pada bagian pembuka, di samping menyampaikan salam pembuka dan doa, saya juga akan memotivasi siswa. Di bagian inti, berisi penyampaian materi dan aktivitas melalui video animasi, simulasi interaktif, kegiatan ibadah, dan diskusi kelompok. Sedangkan bagian penutup mencakup refleksi, ringkasan materi, evaluasi pemahaman siswa, dan penugasan. Metode pengajaran yang saya gunakan adalah diskusi interaktif dan simulatif. Setelah metode pelajaran, ada juga metode pengajaran. Metode pengajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek dan diskusi interaktif. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Untuk perencanaan atau tahapan pengembangan multimedia, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, perencanaan untuk menetapkan tujuan dan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, desain untuk membuat sketsa dan storyboard multimedia. Yang ketiga, pengembangan untuk produksi komponen multimedia seperti video, animasi, dan lain-lain. Yang keempat, implementasi untuk mengintegrasikan multimedia ke dalam kurikulum PAI, dan yang terakhir ada evaluasi untuk menilai efektivitas dan dampak multimedia. Adapun alat dan teknologi yang bisa kita gunakan adalah yang pertama Adobe Animate untuk memproduksi animasi ketika kita membutuhkan animasi dalam video tersebut. Ada juga Camtasia untuk editing video ataupun kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain, dan juga ada Google Classroom untuk sebagai platform pembelajaran. Selanjutnya, untuk menggunakan multimedia dalam pembelajaran PAI, guru dapat memulai dengan memperkenalkan materi melalui video animasi, kemudian melanjutkan dengan simulasi interaktif yang melibatkan siswa dalam kegiatan praktik ibadah. Sebagai contoh, simulasi kegiatan ibadah dapat digunakan untuk mengajarkan tata cara sholat dengan benar, di mana siswa dapat mengikuti panduan langkah demi langkah secara interaktif. Slide selanjutnya, metode evaluasi yang berisi tentang hasil evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dilakukan melalui kuis online, pengamatan langsung selama aktivitas kelas, dan umpan balik dari siswa serta guru. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman konsep dan keterlibatan siswa. Umpan balik dari siswa dan gurunya positif, meskipun beberapa tantangan seperti akses teknologi perlu diatasi. Untuk yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi.
Kesimpulan, penggunaan multimedia dalam pembelajaran PAI telah berhasil meningkatkan pengalaman belajar siswa. Multimedia memberikan cara yang lebih dinamis dan menarik untuk mempelajari ajaran Islam. Kemudian rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut disarankan untuk memperluas konten multimedia dan meningkatkan aksesibilitas teknologi bagi siswa. Cukup sekian presentasi singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami mengundang Anda untuk memberikan pertanyaan, masukan, kritik, dan saran terkait konten yang telah kami presentasikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Cukup sekian dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.